Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatahillah SHMPD selaku dosen pengampu mata kuliah wajib kewarganegaraan Pancasila. Di sini perkenalkan saya Afi Purwanti dengan NPM 2021 4640 2017 akan mempresentasikan hasil laporan proposal penistaan agama. Dalam laporan proposal ini terdapat latar belakang masalah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini masih banyak kasus yang ada pada masyarakat yang berkaitan dengan agama yang terjadi. Seperti halnya penghinaan, merendahkan kepercayaan suatu kelompok, hingga masalah yang berkaitan dengan tempat ibadah bagi suatu agama. Sebagai upaya guna mencegah serta menanggulangi hal tersebut, pemerintah memberikan payung hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan agama yang termaktub dalam pasal 156 dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang tindak pidana penistaan agama. Jadi, penistaan agama ini berasal dari kata nista yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna rendah dan hina. Maka, menistakan bermakna menganggap rendah atau hina. Ketika disebut kata-kata nista, maka bermakna kata aib, celah, dan noda. Selanjutnya, penistaan agama juga merupakan suatu perbuatan yang menistakan atau merendahkan suatu individu atau kelompok yang berkaitan dengan agama. Dalam realitanya, setiap atau perbuatan yang dianggap menistakan agama, kasus penistaan agama, dan yang terakhir saya dapatkan dalam berita pada tanggal 20 Agustus 2023 bahwa ada seseorang warga Lampung yang melakukan penistaan agama dengan kalimat berisikan penistaan agama di status-status WhatsApp yang isinya menyatakan bahwa semua umat Nabi Muhammad adalah, maaf, alat kemaluan wanita. Hal ini sangat memprihatinkan dan sangat disayangkan karena kita sebagai bangsa Indonesia yang berketuhanan tidak semestinya menjelek-jelekan agama manapun. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka saya menyusun proposal ini dengan judul penistaan agama. Adapun fokus masalah. Jadi fokus masalah dalam proposal ini yaitu tentang penistaan agama yang belum lama terjadi di Prinsewu, Lampung, atas nama terlapor yaitu Tohar. Hal tersebut dapat dilihat sebagai identifikasi masalah, sebagai fokus masalah dalam proposal ini. Adapun rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang dan fokus masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam proposal ini yaitu kasus penistaan agama yang mana hal ini bertentangan dengan Pancasila dan agama. Adapun sumber informasi yang saya gunakan, yang pertama yaitu media massa, jadi bisa teman-teman lihat dari gambar yang dipaparkan bahwa Habib Umar melaporkan warga Pringsewu yang menyebarkan penistaan agama dalam status-status WhatsApp. Jadi dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa kasus-kasus penistaan agama ini masih dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di media massa, di media online pun saya dapatkan, yaitu dilansir dari Instagram @tulisid yang menuliskan bahwa hingga tahun 2023 ini kasus penistaan agama di dalam kehidupan sehari-hari juga media online seperti dalam status WhatsApp itu masih banyak terjadi, bahkan dalam kehidupan masyarakat. Dan sumber informasi yang terakhir yaitu literatur buku. Berdasarkan literatur buku yang saya baca dalam penelitian dari Rina Septiani bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dan pidana karena bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan sengaja dan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi menurut hukum pidana, tindak pidana dapat dikategorikan sebagai jurimah. Adapun yang dimaksud dengan jurimah ini yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum had atau ta'zir. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan informasi. Jadi dalam teknik dan metode pengumpulan informasi, saya menggunakan teknik pengumpulan data dengan yang pertama yaitu adalah observasi, di mana pengadaan penelitian langsung dengan cara pengamatan. Dan pengamatan yang saya lakukan yaitu melalui research pada media online dan pengamatan lingkungan sekitar terkait penistaan agama yang dalam hal ini bertentangan dengan Pancasila dan agama. Adapun metode pengumpulan informasi
Jadi, langkah-langkah dalam pengumpulan informasi dalam laporan proposal ini, yang pertama saya melakukan dan menentukan informasi yang akan dianalisis. Langkah yang selanjutnya yaitu menjadwalkan secara rinci sebagai rencana pengambilan informasi. Dan yang ketiga yaitu menetapkan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan, yang pertama yaitu kita mengumpulkan jenis informasi apa yang ingin dikumpulkan, yang kedua permasalahan apa yang akan berusaha untuk dipecahkan, dan yang ketiga yaitu jangka waktu untuk pengumpulan data. Langkah yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data, dan langkah yang terakhir yaitu menganalisis data. Untuk yang terakhir yaitu jadwal kegiatan, jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah jadwal kegiatan yang telah dilakukan, itu bertahap sesuai dengan urutan kegiatan yang akan dilakukan. Baik, itulah tadi laporan mata kuliah wajib Pancasila yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga laporan ini berguna untuk pembelajaran saya sebagai mahasiswa dan umumnya bagi teman-teman yang telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.